Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan BBM secara online atau daring ya. Kali ini kita pada pembahasan seni multimedia, yang mana di sini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Jadi di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang apa itu animasi dan teknik pembuatannya. Baiklah, kita mulai. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk dirangkum nanti biar bisa dikumpulkan secara disiplin dan tepat waktu. Sudah siapkan dulu? Sudah? Baiklah, kita mulai dari pembahasan ini, prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, jadi nanti ada 3 dimensi dan ada 2 dimensi. Yang pertama kita akan membahas yang 2 dimensi. 2 dimensi itu nanti berbeda dengan 3 dimensi. Baiklah, berikutnya adalah tentang kompetensi dasar yang akan kita laksanakan adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau vektor, dan menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor. Jadi apa itu vektor nanti kita jelaskan di dalam pembahasan ini. Memahami prinsip dasar pembuatan animasi dan menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi. Baiklah, apa itu animasi? Animasi di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bisa diartikan sebagai acara televisi yang terbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronik sehingga tampak layar menjadi bergerak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, menurut para ahli, bisa dilihat di slide ya, mempunyai perbedaan meskipun konteksnya sama, tapi di sini ada sedikit dari perbedaan penjelasan para ahli. Seperti seorang tokoh animasi yaitu Agus Suheri ya, bahwa animasi adalah sekumpulan gambar yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan. Beda dengan Hidayat Wall menyatakan bahwa animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan. Munir, animasi merupakan gambar tetap atau still image yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Nah, ini mereka mempunyai perbedaan dari segi penjelasan, tetapi konsepnya sama, yaitu bagaimana suatu gambar diam atau still image itu bisa menjadi bergerak atau seolah-olah bergerak, bisa melalui aplikasi atau software yang nanti kita akan bahas berikut ini. Berikutnya tampilan slide kedua adalah sumber bahan gambar pada animasi dalam bentuk gambar berjenis vektor dan bitmap. Nah, ini perlu kalian ketahui yang mungkin belum tahu tentang apa itu vektor dan bitmap, bisa dilihat di slide. Ini sering kita jumpai pada Android, juga ada di laptop dan beberapa jenis gambar yang lainnya. Seperti bitmap itu biasanya berhubungan dengan JPG dan sebagainya ya. Vektor, tapi di sini vektor lebih pada kita lihat di slide itu ada unsur gambar vektor. Ini yang berbeda. Unsur gambar vektor tersusun atas garis dan kurva. Jadi gambar ini tidak tergantung pada resolusi. Jadi meskipun diperbesar tidak akan mudah pecah saat diperbesar dan tetap real. Berikutnya adalah bitmap tadi ya. Sangat terbatas karena mempunyai ukuran yang tetap. Jadi bergantung pada sebuah resolusi yang di dalam hal ini adalah pixel ya. Nanti ada penjelasan dari materi yang lain tentang pixel yang biasa disebut dengan bit. Artinya gambar dengan jenis ini akan pecah apabila gambar diperbesar. Jadi maksimal gambar bitmap itu tergantung dari pixelnya. Kalau dipaksa untuk diperbesar atau diedit dan sebagainya, akan mengalami penurunan kualitas atau biasanya gambarnya pecah. Itu. Ya, ini adalah contoh gambar jenis vektor. Gambar jenis vektor itu bisa dibuat melalui aplikasi pembuatan gambar pada
laptop atau komputer atau PC melalui ada CorelDRAW, Illustrator dan sebagainya. Ini adalah contohnya. Nah, ini diperbesar tidak akan mudah pecah. Nah, ini gambar jenis vektor. Berikutnya adalah gambar jenis bitmap. Kalau kita lihat di situ ada guratan-guratan atau garis yang putus-putus. Nah, di sini kalau kita perbesar akan mengalami perubahan kualitas atau penurunan kualitas sehingga gambar menjadi pecah. Dilihat di situ ada garis-garis yang mungkin terputus ya kelihatannya. Itu adalah jenis bitmap. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau untuk edit biasanya kita menggunakan vektor. Nah, kita menyiapkan objek edit tersebut atau bahan edit tersebut adalah bisa dipergunakan, mungkin diperbesar atau diedit lagi, itu biar tidak pecah. Beda dengan bitmap, ini adalah gambar yang sudah jadi yang dipengaruhi oleh resolusi atau pixel, sehingga kalau diedit itu mudah mengalami pecah kalau resolusinya kecil. Jadi kalau kalian membuat atau mengedit sebuah gambar, usahakan kalau bitmap JPG itu resolusinya besar biar tidak pecah. Tapi kalau vektor, asli vektor itu tidak akan mudah pecah atau tidak akan pecah ya, karena di situ memang khusus untuk diedit. Berikutnya adalah aplikasi. Aplikasi membuat animasi 2 dimensi sangat banyak sekali. Nanti kita akan mempraktekkannya yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita dalam hal adalah kondisi saat ini, dan mungkin dari anak-anak yang sesuai dengan kemampuan gadget atau kemampuan PC atau kemampuan laptop kalian masing-masing. Karena semakin bagus aplikasi biasanya membutuhkan spek atau sistem yang lebih tinggi juga. Nah, ini adalah contoh aplikasi membuat animasi 2 dimensi. Salah satunya adalah CrazyTalk Animator ya, 3. Di situ ada gambar muka depan atau beranda dari sebuah software atau aplikasi animasi 2 dimensi. Apakah bisa 3 dimensi? Nah, ada beberapa aplikasi atau software yang bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Baiklah. Berikutnya adalah OpenToonz. Ya, ini penampilannya seperti ini OpenToonz. Nomor 3 adalah Toon Boom Harmony. Yaitu ada gambar sketch. Jadi melalui sketch kita bisa membuat animasi. Ada Moho Studio Anime ya. Itu adalah penampilannya. Ada Synfig Studio ya, itu adalah penampilannya. Ya, kali ini videonya saya buat dipercepat ya, karena biar efisien waktu juga, nggak perlu lama-lama. Berikutnya adalah nomor 6 Tupi, bukan Tupai ya, tapi Tupi ini adalah aplikasi, salah satu aplikasi software untuk membuat animasi 2 dimensi juga. Nanti kalian bisa pilih mana yang sesuai, tapi nanti ada rekomendasi dari saya. Nomor 7 adalah Adobe Animation CC ya. Jadi ini pengeluaran dari Adobe. Adobe itu ada banyak sekali. Ada Adobe untuk suara, ada gambar, ada edit video, ternyata ada animasi juga. Nah, ini Adobe Vector juga ada, seperti Illustrator ya. Adobe Animasi CC ya, ini digunakan untuk animasi, ini bagus juga untuk kalangan profesional juga. 8 adalah Stop Motion Studio. Ini ada keterangan dari saya. Ini adalah recommended atau saran dari saya. Bila mana kalian tidak menggunakan PC atau laptop, bisa menggunakan gadget atau Android. Jadi di sini saya kasih keterangan jika Anda mencari perangkat lunak animasi 2 dimensi terbaik, menggambar dari iPad atau perangkat Android menggunakan Stop Motion Studio Animator. Ini adalah perangkat lunak terbaik dalam hal ini, versi kali ini ya. Stop Motion Studio ini memungkinkan kalian untuk membuat animasi dari perangkat seluler Anda hanya menggunakan menambahkan gambar ke dalam bingkai. Hanya menambahkan gambar, kalian nanti akan ada sistemnya untuk menggerakkan sendiri sesuai dengan perintah kita. Nah, berikutnya adalah Pivot Animator. Kalian pernah melihat ada boneka yang ada boneka manusia kecil yang bertarung dengan kursor mouse ya. Ini adalah salah satu aplikasi untuk membuatnya seperti ini. Ada Pivot Animator. Nanti kalian bisa mencari literatur atau referensi pada Google. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya.
Nomor 10 adalah pensil 2D ya, bukan 2B. Nah, 2D artinya adalah 2 dimensi. Pensil 2 dimensi animation ya. Ini penampilan dari beranda muka awal aplikasinya atau softwarenya. Berikutnya adalah Animaker ya. Ada penampilan seperti itu. Animaker ini juga salah satu aplikasi untuk membuat animasi 2 dimensi. Nah, Animaker ini bisa kalian coba, tetapi saya tetap merekomendasikan yaitu yang awal tadi, yaitu stop motion tadi. Ini lebih mudah digunakan baik di perangkat gadget maupun laptop atau PC. Nah, dari sini akan ada beberapa software pendukung, dan antaranya kalian nanti akan ada yang namanya Flash ya. Flash ini adalah Adobe Flash ya, bisa dikatakan Adobe Flash, yaitu aplikasi 2 dimensi, animasi 2 dimensi yang dari dulu sudah ada. Yang saya sebutkan tadi adalah aplikasi-aplikasi yang baru atau software-software yang baru. Nah, nanti kalian bisa menggunakan Flash ataupun yang lainnya, nanti kita sesuaikan. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana animasi itu bergerak. Intinya adalah animasi adalah kumpulan dari beberapa gambar, yang mana per detiknya itu harus menghabiskan gambar yang berbeda dengan gerakan yang secara kontinu ya. Itu hitungannya adalah frame per second. Nah, frame per second. Frame itu adalah gambar ya. Jadi biasanya per detik. Makanya di sini kita harus mengetahui seperti halnya video, format video atau televisi di Indonesia adalah 25 frame per second. Malah bisa lebih kecil, ada 24 sampai 26 ya. Jadi 25 frame per second atau F per S ya. Jadi kita bisa menggunakan 25 frame per second, tapi kalau di luar negeri seperti Amerika atau Eropa sana biasanya menggunakan frame per secondnya itu adalah 30. Jadi lebih banyak, jadi kualitas gambarnya lebih bagus, tidak terputus-putus. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya, bisa dirangkum. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, nanti bisa di komen mana yang perlu dibahas lebih lanjut lagi. Sekian dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.